Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil waliyil ghafar, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Bersama-sama kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa bersama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya rabbus salam, rahimna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam, tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat ibu bapak? Di forum kajian yang singkat ini kita sama-sama berikhtiar untuk menemukan makna-makna terdalam yang bisa kita dapatkan dari salah satu surat yang surat ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Surat ini disebut dengan surat yang Allah ambil dari arsy-Nya, yaitu suratul Fatihah. Yang kemarin alhamdulillah kita sudah memahami tentang satu ayat dari suratul Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang kemarin kita maknai begitu sangat banyak. Jadi Bismillah itu memiliki arti yang sangat dalam, kalimat aktif untuk kita pahami bahwa sesungguhnya Allah itu sudah dekat, tinggal kita yang mendekat kepada Allah. Lalu bagaimana cara mendekatnya? Yang dengan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin kita bahas, Bismillah itu baknya memiliki 3 makna: lil ilsaq, lil isti'anah, lit tabarruk, atau lil ilsaq, lit tabarruk, lil isti'anah. Yang memiliki makna bahwa saat kita mengatakan Bismillah, itu maknanya kita sedang mendekat kepada Allah. Dan mendekatnya itu kita sengaja nempel sama Allah. Nah, ketika Allah di dalam salah satu hadis qudsinya mengatakan, jika hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepada hambaku dengan apa? Berlari. Artinya saat kita hendak untuk menempel kepada Allah, itu seperti magnet gitu. Maka terjadilah tarikan itu, tek gitu, kita jadi nempel. Kenapa? Sang pemilik hidup itu sudah menyatakan dalam firman-Nya bahwa Allah, sang pemilik hidup, Allah itu dekat dengan kita. Maka ketika kita mengatakan, ya Allah, Bismillah, aku mendekat kepadamu, dan lisok, seakan-akan aku tuh menempel kepadamu, maka
itu sambung gayung bersambut ya. Gayung bersambut ya. Jadi seperti magnet nempel gitu. Maka sekarang ini kita tinggal mengarahkan diri kita, menyadari bahwa kita ini nempel sama Allah, dekat sama Allah. Insya Allah dekat. Itu kalimat ba yang pertama. Dan kalimat ba yang kedua yang kita pahami, setelah kita nempel dekat sama Allah, merasa sangat dekat dengan Allah, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan litabaruk. Kita akan mendapatkan keberkahan. Apa keberkahannya akan Allah berikan kepada kita? Keberkahannya akan Allah berikan kepada kita ini bahwa ciri orang berkah itu ziyadatul khair. Semuanya menjadi baik. Dikasih nikmat, baik. Bersyukur kepada Allah. Dikasih musibah, baik. Bersabar kepada Allah. Ini ciri orang berkah. Yang kedua, kita menjadi orang yang membawa keberkahan. Ada tidak adanya kita membuat kita ini apa? Berkah. Adanya bermanfaat, tidak adanya bermanfaat. Kenapa ciri orang berkah itu tidak adanya mendoakan? Misalkan bapak-bapak pergi keluar kota, tidak adanya bapak-bapak untuk keluarga bermanfaat. Kenapa? Saat pergi keluar kota, doa kita terus terpanjat untuk anak-anak kita, isi kita yang ada di rumah. Maka ketidakadaan kita ini berkah. Adanya, apalagi adanya berkah. Itu orang berkah. Dan yang ketiga, saat kita mengatakan bismillah, kita akan mendapatkan apa? Karakter sifat, kebiasaan kita li'isti'anah. Bahwa kita ini minta tolong sama yang dekat. Siapa yang paling dekat dengan kita? Allah. Maka kita ini minta tolong hanya kepada siapa? Allah saja. Nah, itu kalimat bismillah. Kemarin juga kita sudah sampaikan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, di mana kita ini diberikan tugas untuk selalu membawa cinta kasihnya Allah untuk makhluknya. Maka jadilah penebar kasih, penebar cinta. Jangan penebar kebencian, apalagi jadi provokator ya. Bikin orang benci sama orang lain karena kata-kata kita. Saya mendapatkan salah satu kalimat yang indah dari Syekh Al-Yazid Al-Bustami, bahwa sungguhnya yang paling berat, paling berenergi, paling berpengaruh di muka bumi itu namanya kalimah atau kalam. Maka beliau melanjutkan, hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan kalimah kita, karena kalimah kita ini sangat berpengaruh terhadap diri kita dan orang lain. Mari kita contohkan. Hanya dengan kata-kata, misalkan Donald Trump mengatakan bom Iran, apa yang terjadi? Kerusakan terjadi kan? Bukan saja kerusakan, perang terjadi, ancaman perang dunia 3 terjadi. Hanya kata-kata apa? Bom Iran, begitu. Atau siapa? Perdana Menteri Israel tuh? Nah, itulah, saya nggak tahu namanya siapa. Nah, ketika dia mengatakan bom Iran, apa yang terjadi? Rusak Israel. Betul nggak? Dengan kata-kata itu rusak, karena kalimah itu bahaya. Sehingga Syekh Yazid Al-Bustami itu mengatakan hati-hati dengan kalimat. Termasuk kalau kita berucap, menyampaikan kalimat kepada anak kita, kepada istri kita, istri kepada suami, hati-hati dengan kalimat kita. Karena kalimat itu berdampak besar. Sehingga kalimat-kalimat yang harus kita bangun itu kalimat-kalimat yang penuh kasih, penuh sayang. Nah, inilah yang menjadi tugas kita di dalam menjalankan, mengalami bismillah itu. Kemarin kita sudah sampai bismillahirrahmanirrahim ya. Dan hari ini kita akan masuk kepada kalimat yang kedua. Ayat yang kedua yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Al-Fatihah itu adalah ayat-ayat Allah yang diberikan kepada kita sebagai manusia untuk bermunajat kepada Allah. Dan Al-Fatihah ini adalah kalimah yang dibenarkan penduduk bumi dan penduduk langit. Maka kalimat ini begitu sangat besar dampaknya
dahsyat sekali. Hampir semua doa diawali dengan suratul apa? Fatihah. Betul nggak? Maka memahami setiap ayat di dalam suratul Fatihah itu begitu sangat penting. Nah, hari ini kita akan bahas kalimat yang kedua. Ini kalimatnya sangat luar biasa. Yaitu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang memiliki arti secara umum, alhamdu, segala puji, lillahi, kepunyaan Allah, rabbil alamin, rabb alam semesta, pemilik alam semesta. Mari kita sama-sama dalami satu persatu. Pertama dari kata alhamdu. Hamdu itu adalah masdar dari hamada yahmudu hamdan. Makna hamdu itu namanya pujian. Maka pujian itu maknanya umum. Pujian, pujian. Tapi dengan adanya kalimat alif lam yang disebut kalimat istighraq di dalam tafsirnya, maka hamdu itu ditambah al menjadi maknanya bukan pujian tapi segala puji. Yang kalimat al ini memiliki mencakup keseluruhan. Jadi seakan-akan seluruh hal-hal puji, hal-hal yang baik itu punya siapa? Lillahi, punya Allah. Li ini memiliki makna kepemilikan. Maka ketika kita mengatakan alhamdu itu sebetulnya adalah sebuah penyaksian kita, pengakuan kita bahwa segala yang baik-baik yang ada di dalam diri kita ini bukan punya kita. Punya siapa? Allah. Gitu. Atau dalam bahasa lainnya, bahwa kalau kita ingin mengalami kalimat alhamdulillah, itu ada sebuah proses yang harus kita lakukan, yaitu melepaskan segala kepemilikan. Bahwa kita nggak punya apa-apa, semuanya punya siapa? Allah. Bapak Ibu, rambut ini baik tidak? Baik. Rambut ini punya siapa? Punya kita apa punya Allah? Punya Allah ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah minta punya rambut. Tukul sendiri. Berarti rambut ini baik? Punya siapa? Punya Allah. Isi kepala kita punya baik nggak? Punya siapa? Punya Allah. Baik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada nggak yang milik kita? Tidak ada. Semuanya kepunyaan siapa? Allah. Maka alhamdu itu memiliki makna kita menyerahkan semua kepemilikan ini kepada siapa? Allah. Semua kepemilikan kita serahkan kepada siapa? Allah. Ini yang paling utama. Oke? Bisa dipahami Bapak Ibu? Sedangkan hal yang membuat seseorang itu bermasalah, itu bicaranya tentang masalah kepemilikan. Merasa diri kita punya. Saat kita merasa diri kita punya, saat itulah kita bermasalah. Betul. Saya mau tanya kepada ibu-ibu semuanya, bapak-bapak. Apa yang membuat bapak ibu bermasalah? Merasa milik. Harga diri saya diinjak-injak. Pertanyaan saya, emang bapak ibu punya harga diri? Wong tubuh aja punya siapa? Pikiran punya siapa? Ruh punya siapa? Punya Allah. Jadi kalau kita ada di dalam diri ada rasa tersinggung, sakit hati, itu berawal dari kepemilikan. Atau kalau dalam istilah psikologi namanya ego. Mohon didengarkan, mohon diperhatikan. Tidak ada seseorang yang bermasalah dengan orang lain. Atau kalau bahasanya, jangan orang lain. Bapak ibu itu tidak punya masalah dengan orang lain.
Bapak ibu itu cuma masalah dengan egonya masing-masing. Betul? Gak ada. Kita ini atau kalau mau saya letakkan lagi, bapak-bapak itu tidak punya masalah dengan suami. Bapak itu nggak punya masalah dengan istri, enggak. Istri bapak sedang nggak punya masalah. Bapak sedang punya masalah dengan egonya sendiri. Betul? Atau ibu sedang nggak punya masalah dengan anak bapak. Ibu itu sedang punya masalah dengan egonya sendiri. Clear? Kita sedang tidak punya masalah dengan orang lain. Kita sedang bermasalah dengan apa? Egonya sendiri. Betul nggak? Coba di apa namanya? Direnungkan. Enggak, kita ini sedang nggak punya masalah dengan orang lain. Apa ego itu? Merasa. Bapak ibu itu punya masalah karena merasa benar atau karena bapak ibu benar? Kalau benar gak mungkin punya masalah kan? Ibunya merasa benar, bapaknya merasa benar, jadinya masalah. Tapi kalau benar gak mungkin bermasalah. Nah, alhamdulillah ini menggerus, menghilangkan semua kepemilikan di dalam diri kita, bahwa kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita bukan punya kita, semuanya punya Allah. Jadi kita nggak butuh pengakuan orang lain, nggak butuh kita ini penghargaan dari siapapun, nggak butuh, karena memang sesungguhnya kita ini nggak layak dihargai. Karena pujian ini milik siapa? Allah. Assalamualaikum. Bisa dipahami, Bu? Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, aduh bapak pintar sekali, ucapannya gimana? Alhamdulillah. Kepintaran bukan punya saya, punya Allah. Gitu maksudnya. Tapi karena alhamdulillah ini sudah kita jalani secara latah, maka kalau ibu misalkan dipuji, ucapannya alhamdulillah, tapi hatinya bangga. Aduh anaknya mani pinter bu, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah apa? Bangga gitu, merasa memiliki. Padahal alhamdulillah itu apa? Anak punya Allah, bukan punya saya. Kepintaran anak punya siapa? Allah. Nah ini yang harus kita coba dalami. Sehingga kalau kita betul-betul mendalami makna alhamdulillah, insya Allah tidak ada namanya luka batin, nggak ada. Kenapa? Karena kita memang kita melepaskan semuanya, nggak ada. Tersinggung itu kenapa sih Bu? Karena kita memiliki, karena kita merasa punya harga diri. Sedangkan kalau kita melihat dari kalimat ini, alhamdulillah, segala yang baik-baik lillah, kepunyaan siapa? Allah. Kalau gitu kita punya nggak? Nggak punya apa-apa. Dan ini sering kita ucapkan tiap hari, tapi terkadang kita tidak menyadarinya. Betul? Kita tidak menyadarinya. Nah, kalau kita menyadari bahwa semua kepunyaan itu punya Allah, apa yang akan terjadi? Insya Allah nggak ada masalah. Clear Bapak Ibu? Clear sampai sini? Saya ulangi, alhamdulillah itu segala kebaikan yang ada pada diri kita, yang ada pada orang lain, yang ada di dunia ini punya siapa? Punya Allah. Dampaknya apa? Insya Allah kita tidak akan punya masalah sedikit. Tidak ada ketersinggungan karena semua kepemilikan milik Allah, bukan milik kita. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah ya. Alnya maknanya istighraq. Segala semua, mencakup kesemuaan kebaikan. Semua kebaikan semuanya kepunyaan siapa? Allah. Artinya kalau mencakup semuanya berarti kita nggak ada kebaikan yang kita miliki. Semua kebaikan kepunyaan siapa? Allah. Clear nggih? Oke, sampai sini clear. Alhamdulillah, kepunyaan Allah. Baik, kita lanjut. Karena waktu saya tidak bisa lama ya. Karena waktu kita. Lillahi
Rabbil alamin. Kita dalami dulu makna Rabb. Rabb itu dimaknai di dalam terjemahan Tuhan, bahwa segala puji milik Allah. Rabb sekian alam itu Rabb, alamin itu Rabb itu Tuhan alam semesta. Padahal makna Rabb ini memiliki 3 arti yang mendalam. Rabb pertama maknanya adalah sang pencipta, yang menciptakan. Rabb pertama siapa? Yang mencipta. Rabb kedua maknanya adalah yang memiliki. Rabb ketiga maknanya yang mengatur. Jadi makna Rabb itu yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Yang memiliki alam semesta siapa? Allah. Yang mengatur alam semesta siapa? Allah. Jadi maknanya segala puji milik Allah. Siapa Allah itu? Pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Itu makna. Yang ngatur kita siapa? Allah. Kita milik siapa? Yang menciptakan kita siapa? Berarti kalau begitu semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kita milik siapa? Allah. Kita jangan dumeh. Kalau bahasa Jawanya ojo dumeh. Ojo dumeh itu jangan merasa punya. Lah kita nggak punya apa-apa. Ya, kita dikasih oleh Allah kepahaman ilmu, bukan punya kita. Ilmu punya siapa? Allah. Itu makna alhamdulillah. Bahkan lebih luas lagi, alam semesta ini penciptanya, pemiliknya, pengaturnya siapa? Allah. Itu dasarnya. Maka orang yang mengalami, jadi Bapak Ibu sebetulnya yang betul itu kita ini membaca Al-Fatihah atau mengalami Al-Fatihah sih Bapak Ibu yang betul? Yang mana yang betul? Bapak Ibu itu selama ini membaca Al-Fatihah atau harusnya mengalami Al-Fatihah? Mengalami. Maka kalau kita gimana sih mengalami Alhamdulillah itu? Kan kita udah paham nih artinya, maknanya, bahwa alhamdulillah itu seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi ini semuanya kebaikan. Keindahan alam semesta, keindahan bintang gemintang, keindahan laut, keindahan semua, bahkan kebaikan-kebaikan yang ada di manusia, yang ada dalam diri kita, semuanya punya siapa? Allah. Itu kan maknanya. Betul enggak? Lalu ini kita alami. Apa kita alaminya? Mengalaminya yang pertama apa? Cara mengalaminya, kita tidak merasa punya. Kalau dalam bahasa Jawanya enak ya, ojo dume, gak merasa punya. Semuanya kepunyaan siapa? Allah. Kalau dalam tol itu tukang parkir, bahwa semua mobil-mobil, motor-motor yang bagus-bagus yang ada dalam parkirannya bukan punya dia, semuanya punya siapa? Pemiliknya. Saya cuma dititipin parkiran. Jadi kalau diparkir itu semua mobilnya hilang, biasa aja. Benar nggak? Bukan punya saya. Maksudnya hilang itu pergi gitu satu-satu ya, dibawa sama pemiliknya terus sepi, ya udah kan bukan punya saya. Sama dari mulai mata, dari mulai rambut sampai ujung kaki semuanya cuma parkir aja dalam tubuh kita. Ilmu yang ada dalam diri kita cuma parkir aja. Apalagi kekayaan cuma apa? Parkir aja. Istri, anak, suami itu cuma parkir aja dalam diri kita. Semuanya bukan punya kita. Punya siapa? Allah. Kalau Allah ngambil ucapannya gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan gitu. Semuanya kan dari Allah kembali kepada Allah. Itulah pengalaman pertama. Mengalami itu kita nggak merasa punya. Kira-kira kalau kita nggak merasa punya, ada nggak sifat sombong dalam diri kita? Ya nggak ada. Misalkan Allah titipin sama kita ilmu, Quran kita paham, kitab kita paham,
ilmu-ilmu dunia kita paham. Kalau kita mengalami alhamdulillah, kira-kira kita sombong nggak? Enggak. Semuanya punya siapa? Allah. Cuma parkir aja. Saya pernah bertemu dengan pengusaha di Semarang. Alhamdulillah pengusaha ini orangnya soleh, Bapak Ibu. Suatu saat beliau ini mendapatkan deal bisnis. Bahkan dealnya itu nggak di kantornya, dealnya itu di warung sate Balibul Tegal. Dealnya di Tegal, bukan di Semarang. Dealnya apa? Dealnya itu beliau mendapatkan keuntungan kurang lebih 1,5 miliar bersihnya dari proyek itu. Nah, menariknya begini, yang dipikirkan beliau itu bukan punya uang 1,5 miliar, bukan. Tapi yang dipikirkan beliau itu gini, Allah nitipkan uang 1,5 miliar ke saya untuk apa? Gitu, keren ya. Kalau saya nggak gitu, wah, saya dapat uang nih 1,5 miliar, ini buat beli apa, beli apa. Tapi beliau enggak. Ketika beliau mendapatkan keuntungan 1,5 itu, beliau mengatakan, Allah nitipin uang kepada saya 1,5 miliar itu untuk apa ya? Beliau malah gelisah. Nah, buat apa ya? Tiba-tiba beliau ditelepon oleh salah seorang ustadz. Ustadz, ini sekolah kita mau kita pindah karena kontraknya habis. Boleh nggak dipindah di dekat ustadz? Akhirnya beliau jawaban, oh ini jawabannya, uang ini buat sekolah. Dikasihkan semuanya ke sekolah, Bu. Bikin bangunan sekolah. Namanya Daku Quran yang ada Dr. Cipto. Nah itu. Pasti jenengan akan tahu siapa pengusahanya akhirnya. Jadi uang itu semua keuntungannya diserahkan untuk bangun sekolah 1,5 miliar itu. Karena beliau mengatakan ini uang kok mudah banget ya. Saya dapat keuntungan 1,5 miliar. Ini uang ini ditipin untuk siapa? Beliau nggak merasa punya. Itu kerennya. Nah, kalau kita bisa mengalami alhamdulillah ya seperti ini kira-kira mengalaminya. Saat kita punya uang itu, kita nggak merasa bahwa ini uang punya saya. Ini titipan dari siapa? Allah. Barangkali suatu saat Bapak Ibu akan diuji. Allah ngasih sama kita uang banyak. Nah, kira-kira kita ini merasa memiliki atau tidak, itu aja. Nah, makanya Allah hadirkan FKM itu diantaranya seperti itu. Saat kita punya uang, kita parkirin uang itu ke FKM aja. Ini udah, ini bukan punya saya kok. Punya Allah yang dititipin sama saya. Kalaupun kita kasihkan, kita salurkan, biasa aja. Oh, memang bukan punya saya. Nah, ini agak sulit, tapi ini penting. Mengalami pertama, kita merasa tidak punya apapun di dalam diri kita. Semuanya punya siapa? Allah. Tapi memang berat karena dari awal kita sudah diajari, ini rumahku, ini kamarku, ini ibuku, ini ayahku, ini adikku, ini mobil-mobilanku. Dari awal sudah kita diajari tentang kepemilikan, betul nggak? Maka akunya lebih besar daripada saya. Wekku gitu. Betul ya? Betul bahasa Jawanya wekku ya? Ini wekku. Ini punyaku. Padahal kita nggak punya apa-apa. Oh, semuanya titipan dari siapa? Nih, kalau kita bisa mengalami ini dahsyat Bapak Ibu. Karena akhirnya kita tidak melekat dengan dunia. Salah satu yang paling berat dalam sakaratul maut itu adalah kemelekatan. Jiwa kita melekat dengan bumi, gak mau keluar. Maka itulah sakaratul maut yang paling susah. Itu saat ruh kita masih melekat dengan dunia, merasa dunia miliknya. Gimana saya meninggalkan anak istri, meninggalkan harta benda, gitu ya. Baru aja lunas 10 tahun, nyicil tanah 5 hektar, baru aja lunas kok meninggal dunia, kan eman-eman. Betul nggak? Eman-eman kan Pak? Nah, eman-eman, oh, saya malah pulang ini, gitu. Yang menikmati bukan saya, padahal saya yang berjuang. Nah itu kalau kita merasa memiliki. Tapi kalau nggak memiliki biasa aja, ya pulang-pulang aja. Semuanya punya siapa? Allah. Matan mau.
Ini yang pertama ya. Jadi cara mengalaminya, kita yakini semua yang ada dalam diri kita hanyalah titipan dari siapa? Nah, yang kedua, cara mengalaminya bagaimana caranya? Maka kalimat alhamdulillah ini menjadi sebuah bukti bahwa yang ada dalam diri kita ini kepunyaan Allah yang dianugerahkan. Maka kita sangat senang dengan anugerah bernama mata ini. Betul nggak? Jadinya kita ini betul-betul fakir, gak punya apa-apa. Maka saat orang fakir dikasih anugerah, gimana rasanya? Seneng nggak? Seneng banget. Maka cara kita bersyukur yang paling baik itu adalah saat kita merasa semua yang ada dalam diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini punya Allah dan anugerah dari Allah. Saat kita merasakan bahwa istri itu anugerah terbaik dari Allah. Saat kita merasakan bahwa anak itu adalah anugerah terbaik dari Allah. Saat kita bisa merasakan bahwa suami itu anugerah terbaik dari Allah, sehingga hati kita ini rasanya senang, bahagia. Itulah cara mengalami alhamdulillah. Hidupnya nggak ada kesedihan. Adanya apa? Bahagia. Kenapa kok bahagia? Karena kita merasa semuanya apa? Anugerah. Senang banget. Kalau orang nggak merasa memiliki, lalu dikasih, rasanya gimana? Senang. Betul nggak? Jadi kalimat alhamdulillah itu memunculkan apa? Rasa bahagia, rasa senang. Sedangkan rasa bahagia, rasa senang itulah sebetulnya rasa dari syukur. Syukur itu apa? Syakara yashkur, menampakkan, memperlihatkan. Sedangkan Quran yang mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalimat syukur itu apa? Alhamdulillah. Semua ini punya Allah. Jadi kita senang nggak? Bapak Ibu senang nggak punya mata? Beneran? Beneran senang nggak? Ibu akan merasa senang kalau matanya sakit terus sembuh lagi. Kayak saya pernah merasakan senangnya napas itu saat saya dikasih penyakit namanya COVID Delta. Saya pernah mengalami COVID Delta itu, baik. Napasnya ya Allah, menarik itu sakit banget, Pak. Itu sakit banget ya. Berat banget. Kayak tenggelam. Nggak bisa tidur. 5 hari nggak bisa tidur, Pak. Kenapa? Susah napas. Aduh, berat lagi napasnya. Berat banget, sakit napas. Nah, saat sembuh bisa napas lagi, ya Allah, senangnya luar biasa. Yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita merasa senang saat dia sudah nggak ada. Biasanya anugerah terbaik itu baru kita merasakan dia kehadirannya itu sangat penting, Pak, pas nggak ada. Betul? Ayah, itu baru kita rasakan dia penting ketika ayah udah nggak ada. Pas ada itu nggak merasa tuh. Ibu itu baru kita rasakan ibu itu sangat penting saat dia udah nggak ada. Pas ada itu kita masalahnya biasa aja. Padahal penopang doa terbesar itu ya ibu. Sujudnya, ya, malamnya, nangisnya, air matanya itu tertuju untuk kita, anaknya. Terkadang itu tidak bisa kita rasakan. Nah, orang yang bersyukur mengalami alhamdulillah, dia bisa merasakan itu gitu. Karena memang dia nggak merasa memiliki apa-apa. Semua yang ada ini kepunyaan Allah, dan ketika dia dikasih anugerah bernama ibu, senangnya luar biasa. Ya Allah, senang banget gitu. Maka seorang istri yang bersyukur itu dia yang setiap hari bahagia. Kenapa? Dia punya suami. Seorang suami yang senang itu adalah dia, yang bersyukur itu adalah dia yang senang banget ketika dia bangun menatap istrinya lagi tidur, ditatap, ya Allah senang banget saya punya istri.
Soalnya saya mengalami nggak punya istri, Pak. Punya istri terus istrinya meninggal. Ya Allah, kesepian. Adanya cuma nangis, ya Allah. Biasanya ada yang senyum, sekarang ada yang senyum. Maka saat saya dianugerahi lagi istri sama Allah, saat saya bangun lihat istri lagi senyum itu, lagi tidur senyum deh. Masya Allah, saya bisa melihat siapa? Istri saya di samping saya. Lagi tidur pula, ya Allah, seneng banget. Terus lihat anak, ya Allah, seneng rasanya. Mata saya masih bisa melihat, karena suatu saat mata ini udah nggak bisa lihat lagi. Nah, inilah yang harus kita alami. Sebuah rasa bahagia, rasa senang atas apa? Anugerah dari Allah itu. Pertanyaannya saya bertanya kepada ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu tuh senang nggak punya suami? Senang apa senang? Banyaknya senangnya apa sebelnya? Bapak-bapak ini punya isi senang apa sebel, Pak? Kalau kita mengalami alhamdulillah harusnya gimana? Senang. Ya. Senang banget. Kenapa senang banget? Karena memang kita bersama dengan istri, ya Allah. Senang. Bapak Ibu senang nggak bernapas? Suatu saat kita nggak bisa bernapas. Maka kita merasakan alhamdulillah saya masih bisa bernapas. Karena suatu saat kita udah nggak bisa napas. Jadi harusnya tiap hari kita ini ngeluh apa seneng. Tapi Quran mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu kebiasaannya apa? Halu'a, ngeluh. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia dikasih syarru, keburukan, dia meratap. Wa idza masal khairu manu'a. Kalau dikasih kebaikan, dia pelit. Itulah manusia. Illal musallin, kecuali dia yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim daim. Itu yang sholatnya itu daim, sholatnya terjaga. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, maka yang kedua dari tadabbur suratul Fatihah itu, coba kalau kita sudah merasa kita ini memang tidak memiliki apapun, maka harus dimunculkan tiap hari rasa bahagia, rasa senang bahwa kita ini masih diberi kesempatan. Betul? Ibu lihat anak itu senang apa sebel? Harusnya senang. Nanti kalau anaknya udah pada pesantren itu, ya Allah, kangen sama anak. Di rumah nggak ada siapa-siapa, biasanya rame ya di rumah itu. Berantakan biasanya rumah itu, Ibu ya. Baru diberesin, udah berantakan lagi. Tapi suatu saat Ibu kangen dengan berantakan itu. Kenapa? Rapi terus. Anak-anak udah nggak ada di rumah, sepi, udah mondok semua. Ada cuma kangen, ya Allah, lihat fotonya, ya Allah. Biasanya ramai di rumah, sekarang udah nggak ada. Si bapak kerja, saya sendirian di rumah, lihat fotoin anak, ya Allah. Kapan kita bisa sambangan ke pondok? Malah bilangnya gitu sekarang. Pas lagi bersama kita, ngeluh, ya Allah. Baru dibersihin, dah foto lagi. Aduh, kapan aku istirahat? Suatu saat Bapak Ibu ngangenin itu, ngangenin situasi di mana kita udah nggak bisa lagi, ya rumah rapi terus, nggak pernah berantakan, anaknya udah pada mondok. Nah gitu. Semoga Allah berikan pada kita rasa bahagia saat hari ini kita masih dikasih sama Allah izin diparkirin nikmat untuk kita. Betul? Bagi saudara kita yang hari ini nggak bisa melihat, ya Allah, senangnya bisa punya mata. Betul? Kan ada tuh hamba-hamba Allah tuh yang Allah kasih matanya itu, matanya dicabut sama Allah pelan-pelan. Satu matanya sudah nggak bisa lihat, yang kedua matanya glaukoma, yang nggak bisa sembuh. Tiba-tiba matanya apa? Tertutup, ya Allah.
Nah, kita yang sehat ini harusnya berasa apa? Senang. Coba mereman. Ya Allah, nggak kelihatan apa-apa, gelap dunia ini kalau nggak ada mata. Ada mata jadinya apa? Enak. Mudah-mudahan Bapak Ibu pertemuan kita yang singkat ini bermanfaat ya. Mungkin sebetulnya ada 5 tentang bagaimana mengalami Al-Fatihah. Suatu saat kita bahas ya. Minimal 2 dulu aja. Yang pertama, kita merasa tidak memiliki apapun. Semuanya punya siapa? Allah. Yang kedua, ayo Bapak Ibu bersyukur. Ciri orang syukur itu apa? Seneng, bahagia, nggak ada keluhan. Jangan sampai kita jadi orang yang haluan, orang-orang yang keluh kesah saja, ya. Setuju? Oke, bismillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.